Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang mana pokok pembahasannya ada 4. Yang pertama, pengertian filsafat dan filsafat Pancasila. Selanjutnya, aliran-aliran filsafat. Yang ketiga, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Dan yang keempat, karakteristik filsafat Pancasila. Untuk pengertiannya secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani yaitu philosophia, yang terdiri dari dua kata yaitu philam dan yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Selanjutnya, menurut Derrida, filsafat berarti ilmu yang paling umum yang mengandung usaha mencari kebijakan dan cinta akan kebijakan. Pada umumnya, terdapat dua pengertian filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Selain itu, ada juga pengertian lain yaitu filsafat sebagai ilmu dan filsafat sebagai pandangan hidup. Dan selanjutnya juga ada yang dikenal filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Untuk Pancasila sendiri, kita akan membahas filsafat yang lebih ke filsafat sebagai pandangan hidup, yang mana Pancasila sebagai pandangan hidup di negara Indonesia. Selanjutnya, pengertian filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Dalam prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat merupakan perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar dan ideologi merambah hingga produk falsafat atau filsafat. Pancasila sebagai produk filsafat berarti digunakan sebagai pandangan hidup dalam kegiatan praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bangsa Indonesia. Kemudian, Pancasila sebagai filsafat juga berarti bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Ada beberapa pakar menegaskan Pancasila sebagai filsafat adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang diungkapkan oleh Sudirman Kartohadiprodjo. Ada juga dari Ruslan Abdul Ghani menyatakan bahwa Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologis dari seluruh bangsa Indonesia. Adapun aliran filsafat yang terbagi dari 3. Yang pertama, aliran materialisme, yaitu paham atau aliran yang menganggap bahwa di dunia ini tidak ada yang lain selain materi ataupun alam. Pada pertengahan abad ke-19, aliran ini tumbuh subur. Kemajuan aliran ini mendapatkan tantangan yang keras dan hebat dari pemuka agama di mana-mana. Tokoh yang berpengaruh di aliran materialisme ini yang pertama adalah Ludwig Feuerbach di tahun 1804 sampai 1872, yang gagasannya agama sebagai proyeksi luar dari batin manusia. Dan ada juga Karl Marx yang 1818 sampai 1883, gagasannya yang terkenal adalah paham komunis. Selanjutnya yang kedua ada aliran idealisme atau spiritualisme, paham atau pandangan yang menganggap bahwa realitas ini terdiri atas ide, pikiran, atau jiwa. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yakni sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini menyatakan bahwa alam idea itu merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam ide. Tokoh yang berpengaruh di aliran idealisme di sini adalah salah satunya Plato,
di tahun 428 sampai 347 sebelum Masehi, yang mana sumbangsi Plato yang terkenal adalah tentang bentuk pemerintahan yang ideal. Yang ketiga ada aliran realisme, yang mana di sini berarti aliran yang kepatuhan kepada fakta atau kepada apa yang terjadi. Realisme menyatakan bahwa dunia yang real adalah dunia yang kita rasakan sekarang dan bentuk serta materi tidak dapat dipisahkan. Aliran ini pertama kali muncul pada abad ke-20, khususnya di negara Inggris dan Amerika bagian utara. Kelompok realis membedakan antara objek yang diteliti dalam pikiran dengan sifat. Tokoh yang berpengaruh dalam aliran realisme salah satunya adalah Aristoteles, yang mana gagasannya yang terkenal adalah tentang logika silogisme. Itu terkait dengan aliran filsafat utama. Selanjutnya kita masuk ke Pancasila sebagai filsafat, yang mana Pancasila dikenal sebagai filosofi negara Indonesia. Artinya, nilai-nilai yang tertuang dalam rumusan sila-sila Pancasila adalah landasan filosofis yang diyakini sebagai suatu yang paling benar dan paling sesuai sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara, yang pertama sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan yang kedua sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusun secara sistematis menjadi kebutuhan pandangan yang komprehensif. Selanjutnya, cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Adapun ciri sistem filsafat Pancasila antara lain, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh, atau satu sila dengan sila lainnya terpisah, maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, 5. Sila 2 diliputi, didasari, dijiwai sila 1 dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4, 5. Sila ketiga diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2 dan mendasari dan menjiwai sila 4, 5. Sila 4 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3 dan mendasari dan menjiwai sila 5. Yang terakhir, sila 5 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, 4. Itu untuk ciri-ciri Pancasila. Selanjutnya ada karakteristik filsafat Pancasila, yaitu sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila memiliki sejumlah karakteristik ciri khas tersendiri yang akan membedakan dengan filsafat lain. Adapun karakteristik filsafat Pancasila itu adalah hierarkis, piramid, artinya saling menjiwai antar sila yang satu menjiwai sila yang lain. Yang mana pada slide sebelumnya terkait dengan ciri-ciri filsafat Pancasila. Kemudian dari ciri-ciri Pancasila tersebut, di sini bisa digambarkan inti sila Pancasila meliputi yang pertama Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima, dan yang sila kedua manusia, yaitu makhluk individual dan makhluk sosial. Yang sila ketiga satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Dan yang sila keempat rakyat, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. Dan yang sila kelima adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya.
Adapun wawasan dalam filsafat, yang mana membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek pendidikan. Yang pertama ada ontologis, yang kedua epistemologi, yang ketiga ada aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Berikut penjelasan dari wawasan. Yang pertama dari ontologis Pancasila. Ontologis menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat suatu atau tentang ada keberadaan, eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Secara ontologis, pendidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang terdiri dari sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebutkan sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Kemudian epistemologis Pancasila. Epistemologi sendiri adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, validitas ilmu pengetahuan. Epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Yang mana di sini juga terkait dengan kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. Dan yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila, yaitu mana aksiologi sendiri adalah teori nilai yang suatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Dan di sini secara aksiologis bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila, yaitu bangsa yang ketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang kerakyatan, dan berkeadilan sosial. Nampak dalam sikap, tingkah laku, perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia. Itu saja penjelasan dari saya terkait pertemuan keempat materi Pancasila sebagai filsafat. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.